Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmi, CPNS Kemendikbudristek tahun 2022. Yang pertama, duduklah dari sebelah kanan. Kedua, buka dan letakkan sarbet di pangkuan Anda. Pergunakan peralatan makan yang terletak paling luar sebelah kanan dengan pasangannya sebelah kiri kalau ada. Bila makan, hendaknya gerakkan makanan menuju mulut, bukan sebaliknya. Makanlah dengan tidak menimbulkan suara gaduh antar alat makan. Minumlah saat mulut tidak berisi makanan. Jangan menimbulkan suara saat mengunyah, dan ingat selalu ucapkan tolong dan terima kasih saat Anda meminta bantuan dan sebagainya. Letakkan sendok searah jam 6. Setelah makan, ambil dan lipat serbet, letakkan di atas meja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muta, peserta Latsar CPNS Angkatan 121, kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Dikti beserta BPSDM Sulawesi Tengah. Hari ini saya akan menyampaikan terkait bagaimana kita sebagai ASN dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Tugas dan tanggung jawab yang profesional ini tentu saja diawali dengan bagaimana etika kita sebagai ASN yang tercermin dari segala tindakan yang kita lakukan untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Yang pertama, tentu saja dalam hal kerapian berpakaian, ASN dituntut untuk memberikan contoh. Apalagi ASN seperti saya yang bergerak di dunia pendidikan sebagai dosen di Universitas Negeri Makassar harus menjadi teladan dalam semua aspek kehidupan untuk memberikan contoh yang baik
dalam kapasitas saya sebagai dosen sekaligus menjadi model bagi mahasiswa. Kemudian yang kedua, etika yang kita harus perhatikan adalah etika tentang bagaimana kita bersikap dan berperilaku. Seperti yang kita ketahui, dosen dalam kesehariannya adalah tenaga pendidik, pengajar dalam hal ini, sehingga semua aspek dalam setiap gerakannya, tingkah lakunya harus betul-betul diperhatikan dengan baik. Selain seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari cara berpakaian, bahkan cara jalan, ya kan, semua harus diperhatikan dan harus dilihat secara detail untuk diperhatikan. Yang kedua, yang berikutnya adalah bagaimana jika misalnya kita menjadi dosen dalam hal ini menerima mahasiswa. Ketika misalnya kita sedang di ruang dosen atau di kantor, kita menerima mahasiswa yang datang, tentu kita memberikan sikap yang jelas dan baik menurut etika yang berlaku. Baik itu kita sebagai ASN, dalam hal ini sebagai dosen, dalam etika tata krama pergaulan sehari-hari. Masuk di dalamnya adalah bagaimana kita berbicara kepada rekan atau kolega kita sesama dosen, pada mahasiswa, atau kepada siapapun juga yang kita temui dalam kehidupan keseharian kita. Maka etika dalam bertutur, etika dalam bertemu dengan orang-orang di sekitar kita harus benar-benar kita perhatikan dan mencerminkan nilai-nilai kita sebagai seorang ASN. Yang tidak lupa pula di bagian akhir saya ingin menyampaikan bahwa sebagai seorang ASN yang dituntut untuk memberikan pelayanan prima, kita diharuskan untuk senantiasa sehat dan wajib memperhatikan kesehatan. Salah satu cara memperhatikan kesehatan itu adalah dengan banyak berolahraga agar kondisi tubuh kita terpelihara, kita sehat, kita bugar dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai pelayan masyarakat, sebagai abdi negara untuk menjalankan kewajiban kita dalam rangka mensukseskan pembangunan. Demikian video ini saya sampaikan sebagai bagian dari tanggung jawab saya sebagai ASN yang menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem pembangunan di Indonesia untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang terbaik berdasarkan core value yang dikehendaki kita bersama, terutama oleh Presiden Joko Widodo sudah disampaikan bahwa ASN Republik Indonesia memiliki core value berakhlak. Berakhlak itu singkatan dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kemudian kompetensi, kemudian loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.